Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi pada pertemuan kedua mata kuliah gambar teknik. Kemarin di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan tentang pemahaman gambar teknik. Terus disinggung di situ apa perbedaan dengan lukisan. Sehingga Anda saat ini saya harapkan sudah paham apa yang dimaksud dengan gambar teknik. Gambar teknik adalah gambar yang tegas, yang jelas ukurannya, jelas standarnya. Oke, nggak usah kita kupas lagi, Anda baca sendiri di bahan lalu. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua yaitu membahas tentang gambar teknik secara digital ya. Ke depan mulai pertemuan ketiga nanti, berarti pertemuan minggu ke depan Anda sudah berpraktek ya, praktek menggambar. Nah, praktek menggambar ini nanti menggunakan secara digital. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi apa yang akan kita gunakan, apa dasar pemilihannya, serta nantinya Anda bisa paham dan mempelajari aplikasi tersebut. Ya, baik. Yang pertama saya mau jelaskan dulu apa maksudnya yang dikatakan menggambar secara digital. Ya. Menggambar secara digital itu adalah aktivitas menggambar yang tidak lagi menggunakan peralatan gambar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ya. Seperti pensil, penggaris, penghapus, kertas gambar dan lain-lain. Jadi nggak perlu lagi, tidak perlu ada rapido, tidak perlu ada busuk derajat, ya. Semuanya sudah dikerjakan nanti secara digital, ya. Jadi bukan yang begitu lagi ya. Jadi Anda nggak perlu lagi berlembotan tangan dengan tinta, nggak lagi. Namun penggambarannya secara digital ini sudah dikerjakan secara maya ya, menggunakan komputer. Tapi bukan smartphone. Ingat ya, bukan smartphone. Jadi lewat komputer menggunakan komputer lewat berbagai aplikasi yang ada. Ya, dengan alat bantu seperti apa? Mouse. Nih, saya gunakan nih mouse ya. Nanti ada istilahnya pen mouse. Pen mouse itu mouse tapi seperti pena. Jadi Anda seperti layaknya menulis di atas kertas. Ini pen mouse nih seperti yang saya jelaskan tempo hari digunakan memang untuk aplikasi menggambar. Jadi menggambar lebih mudah rasanya kalau menggunakan pen mouse daripada mouse. Nanti ada pen stylus ya. Nah, pen stylus ini nanti nih ini khusus untuk layar-layar yang apa? Yang layar sentuh ya, touchscreen. Nah, itu bisa pen stylus. Nah, yang 100% digerakkan dengan tangan. Jadi Anda menggunakan tangan aja nih maksudnya nih. Menggambar menggunakan tangan, geser sana, geser sini, klik tapi dengan perhitungan dan pemikiran ya. Nah, itu. Jadi alatnya mouse pen atau pen stylus. Pada zaman sekarang ya, bahkan hasil penggambaran digital itu tidak perlu dicetak lagi, tidak perlu di-print, tapi cukup hanya dilihat saja di layar smartphone untuk aktivitas mobil. Jadi smartphone digunakan untuk menampilkan gambar saja, bukan untuk membuat ya. Ngapa alasan bukan tidak boleh pakai smartphone? Ada yang tahu nggak? Layar smartphone yang kecil itu sudah membatasi ruang gerak kita, pasti. Kalau menggambar digital ini, semakin besar layar komputernya semakin bagus. Anda bayangkan layar smartphone yang cuma 5 inci, 6 inci itu tidak kurang bagus ya, kurang akurat. Di samping itu, nanti cara penggambarannya agak berbeda dengan komputer. Di situ banyak disingkat, mana menu-menunya tersembunyi sehingga lebih repot ya. Saya tak menyarankan, walaupun nanti ada aplikasi komputer yang bisa jalan di smartphone, tapi saya tidak merekomendasikan. Ya, itu akan merepotkan. Saya sangat menyarankan Anda menggunakan komputer. Terserah mau pakai laptop atau desktop silakan, tapi komputer bukan smartphone. Ingat ya. Nah, seseorang yang ahli dalam menggambar teknik dengan cara digital barulah dikatakan terampil dalam menggambar apabila yang bersangkutan itu terampil dalam berpikir secara visual. Ingat ya, menggambar bukan sekedar oret-oret kalau pakai pensil, pena, oret sana, oret sini, bukan. Jadi bisa berpikir secara visual dan mampu memvisualkan pemikiran, ya.
Dua, kalau Anda bisa menguasai ini, baru dikatakan Anda terampil dalam menggambar teknik. Ya, berpikir secara visual, maksudnya itu ketika orang menyebutkan sesuatu, Anda mencoba membayangkan, mengimajinasikan, mereka gimana sih bentuk visualnya, terbayang di situ tingginya berapa, terbayang di situ lebar berapa, kedalaman berapa, wujudnya gimana, itu maksudnya berpikir secara visual, ya. Jadi ketika orang menyebutkan sesuatu, ketika orang membicarakan sesuatu, Anda mencoba membayangkannya secara visual. Nah, kalau Anda sudah punya bakat ini, Anda berarti sudah mengarah bisa menjadi ahli menggambar teknik. Kemudian yang kedua, bisa memvisualkan pemikiran. Jadi Anda punya pemikiran ini, bisa nggak Anda gambarkan pemikiran Anda? Nah, kemarin tugas pertama salah satunya nomor satu nggak salah itu kan saya tugaskan Anda kemarin mencoba Anda bercerita kan, bercerita. Nah, cerita tuh coba rubah dalam gambar. Nah, ini sama juga pada hakikatnya. Jadi Anda punya pemikiran, coba bisa nggak Anda tuangkan pemikiran Anda menjadi visual atau menjadi gambar. Nah, kalau Anda bisa dua-duanya, Anda berbakat untuk jadi ahli menggambar teknik. Jadi, saya ulang lagi, syarat pertama, bisa berpikir secara visual, maksudnya ketika orang membicarakan sesuatu, Anda bisa membayangkan secara gambar. Gimana gambarnya ini? Dan maksudnya memvisualkan pemikiran, Anda bisa menuangkan pemikiran Anda menjadi gambar. Oke ya, jadi keterampilan menggambar teknik secara digital tidak sekedar klik dan geser saja, ya. Klik sana gesernya jadi lingkaran, klik gesernya jadi kepala orang. Itu apa? Aplikasi jadi dan itu tidak ilmiah itu, ya, tidak ada ukurannya, ya. Bila hanya itu, maka dikatakan Anda sesungguhnya sedang melukis digital, bukan menggambar teknik secara digital. Melukis, beda ya melukis dengan menggambar. Kebanyakan aplikasi sekarang ini yang ada di smartphone khususnya itu bukan aplikasi menggambar itu, aplikasi melukis, ya. Saya bisa sebutkan satu persatu, itu banyak aplikasi melukis. Cirinya apa? Sangat mudah digunakan, ya. Salah satu ciri aplikasi yang ada di smartphone itu mudah sekali digunakan sehingga orang goblok pun bisa menggambar. Menggambar lukisan, bukan menggambar teknik ya. Dan itu gak ada ilmiahnya. Tarik garis lurus jadi lingkaran. Jadi gambar kepala orang. Nah, saya tidak merekomendasikan yang begitu. Saya merekomendasikan gambar teknik itu gambar yang penuh perhitungan. Baik ya. Nah, aplikasi komputer apa yang kita akan gunakan untuk menggambar digital? Nah, dalam kuliah gambar teknik nanti, aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi Paint. Ya, saya sudah putuskan gunakan aplikasi Paint. Ya, itu bawaan dari Windows sendiri. Ya, untuk semua versi. Saya yakin di semua komputer pasti ada. Anda tidak perlu menginstal. Ya, apa pertimbangannya? Mudah ditemukan. Ya. Anda tak perlu menginstal. Ketika Windows Anda terinstall di komputer, pasti Paint-nya ada. Dan itu relatif mudah digunakan. Mudah, Anda nggak perlu belajar banyak. Kalau Anda gunakan aplikasi AutoCAD, itu sulit. Ngapa sulit? Menunya begitu banyak, ya. Dan dia juga bukan basic loh tuh. AutoCAD itu sudah didesain untuk kita jadi bodoh juga. Nggak berpikir itu, karena tarik jadi peta. Tarik-tarik jadi sesuai yang kita inginkan langsung muncul. Tapi kita nggak bisa terampil tangan, ya. Maka saya tidak berpikir untuk menggunakan semacamnya AutoCAD dan sebagainya. Itu pertama mudah ditemukan ya. Yang kedua, tampilan aplikasinya simple dan tidak ribet, ya. Dengan urusan setting, ya. Jadi tampilannya sangat simple. Nah, ini contoh aplikasi Paint simple kali ini. Nah, nggak ada lagi menu lain. Cuma ini kan mudah. Anda tak perlu setting-setting banyak, ya. Coba Anda kalau buka aplikasi AutoCAD dan sebangsanya itu, ya, itu penuh menu-menu yang kadang-kadang kita pun ragu apakah kita ada nyeting atau belum. Nah, dah capek-capek kita gambar, tahu-tahu rupanya ada menu setting, ya. Kalau ini simple, ya. Kemudian yang ketiga, tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang khusus atau tinggi. Nah, ini sederhana ini.
spek komputer yang paling rendah pun bisa. Coba kalau AutoCAD Anda gunakan, syaratnya banyak. RAM-nya harus sekian giga, hard disknya harus sekian, kecepatan prosesor harus sekian. Kalau ini enggak, ini aplikasi bawaan Windows sendiri sudah pasti cocok di komputer apapun, dengan memori berapapun, dengan kecepatan prosesor berapapun, ya. Tidak membutuhkan macam-macam, ya. Oke. Yang keempat ini paling penting. Paint ini bersifat basic, ya. Mengapa? Karena tetap mengutamakan aspek keterampilan. Saya yakin Anda kalau ahli menggambar di AutoCAD, saya jamin Anda belum tentu bisa ahli menggambar di Paint. Ya, karena AutoCAD serba jadi. Aplikasi ada di smartphone apalagi. Kalau Anda jago menggambar di smartphone, saya bisa menjamin belum tentu Anda bisa menggambar menggunakan Paint, ya. Anda gunakan smartphone, gambar kepala orang pun bisa dengan cepat 2 detik Anda gambarkan. Tapi coba gunakan Paint, bisa nggak? Nah, justru ini yang dibutuhkan. Karena yang mau kita tekankan adalah aspek keterampilan, tetap keterampilan. Makanya saya memilih Paint karena ini bersifat basic, mendasar sekali, ya. Di sini keterampilan nanti akan tertuang, akan nampak itu. Oke, yang berikutnya yang syarat pertimbangan kelima itu aplikasi Paint ini sangat kompatibel ya dengan aplikasi menggambar lainnya. Kompatibel di sini saling cocok disandingkan. Kalau Anda menggambar elektronik nanti menggunakan Visio, Visio itu bisa disandingkan dengan cepat dan mudah dengan Paint. Anda menggambar dengan AutoCAD misalkan, itu bisa disandingkan dengan mudah dengan Paint. Tak ada kesulitan sama sekali. Sangat kompatibel. Tak salah dia disebut sebagai aplikasi menggambar basic. Basic sekali ini. Jadi bisa cocok untuk semua aplikasi menggambar lainnya. Jadi kalau Anda misalkan gini, sudah menggambar menggunakan Richard, ada aplikasi Richard ya, atau AutoCAD yang paling canggih lah katakan, itu bisa nggak dikawinkan dengan Paint? Bisa dengan mudah. Bisa dituangkan dalam Paint. Bahkan saya sering menggunakan teknik kompatibel ini. Saya menggambar gunakan aplikasi lain, untuk editing saya gunakan Paint. Menggambar gunakan aplikasi lain, tapi editing gunakan Paint. Karena Paint itu sangat kompatibel. Ya, itu alasan kelima. Alasan berikutnya yang keenam, kalau menggambar dengan Paint ini, aspek teknis dan detail penggambaran itu mudah terlihat dan bisa dilacak. Ya. Misalkan detail pixel. Itu pixelnya bisa kelihatan loh, sampai ukuran pixel terkecil, titik pixel itu bisa nampak. Oh, begini rupanya gambar itu dibentuk, bisa kelihatan. Juga resolusi gambar itu bisa kelihatan mudah dengan basic dengan Paint ini. Anda bisa menghitung secara manual. Oh, ternyata resolusi ini maksudnya rupanya ya. Nah, kayak gitulah nanti. Jadi mudah sekali kalau dengan Paint ini. Kemudian yang ketujuh alasannya ini, nah karena dia sifatnya basic, tidak segampang smartphone, dia ilmiah sifatnya ini, maka dia akan memiliki tantangan tersendiri. Nah, tantangan ini diharapkan bisa memancing kreativitas Anda. Misalkan gini, Anda ingin menggambar sesuatu, menu yang ada cuma garis lurus, garis lengkung, dan gini. Bagaimana Anda bisa mewujudkannya? Nah, di sini tantangannya. Tapi apapun bisa digambar dengan Paint. Saya sudah membuktikan. Ya, saya sudah membuktikan. Kalau Anda perhatikan, semua bahan ajar saya, ada kan kuliah sama saya kan rangkaian listrik, mungkin nanti apalagi tuh dasar teknik polusi, itu semua gambar-gambarnya rata-rata saya bikin sendiri. Itu menggunakan apa? Menggunakan Paint. Ya, saya tidak pernah gunakan aplikasi lain. Saya sudah terbiasa gunakan Paint yang terukur. Ya, makanya saya terbiasa gunakan Paint. Nah, ini memiliki tantangan sendiri dan saya sudah terbiasa dengan tantangan begitu. Jadi saya rasa saya bisa menggambar apapun dengan Paint ini. Karena kreativitas saya sudah terlatih di sini di Paint ini. Ya, saya ingin Anda juga memiliki kreativitas yang sama dengan saya nanti. Kemudian berikutnya, dengan menggunakan Paint, hasil gambar mudah disimpan dalam berbagai format ya, seperti PNG, JPG, BMP, dan GIF. Ini yang gambar bergerak ya.
dan format lainnya. Banyak di situ pilihannya. Jadi kita dengan mudah bisa menyimpan gambar dalam berbagai versi dan format ya. Kemudian lagi pertimbangan berikutnya. Nah, aplikasi Paint ini cara kerjanya dia menerapkan sistem read and paint istilahnya. Read and paint ya. Dengan cara begini sistem kerja Paint itu sehingga mudah dalam editing dan modifikasi atau perbaikan gambar. Coba saya mau tanya Anda. Anda yang menggunakan aplikasi AutoCAD misalkan menggambar. Gampang nggak ada modifikasinya? Katakan panjangnya misalkan 7,5 mm dirubah menjadi 7 ya. Itu terpaksa buka lagi apanya diklik lagi garisnya, wah muncul garisnya, disetting lagi ya. Terus kalau mau dibelokkan gimana? Rubah lagi arahnya. Kalau Paint semudah kau membalikkan tapak tangan aja, tinggal di crop, geser. Mudah kan? Ngapa bisa gitu? Karena dia langsung terpaint, terlukis, tergambar di kertas kerja. Ya. Ketika kita klik, tidak ada lagi tampilan bahwa itu bisa diedit, tapi editnya manual menggunakan penghapus, menggunakan crop segala macam. Nah, sistem ini yang bikin dia mudah untuk diediting. Nanti kalau di praktek Anda tahu kemudahannya bagaimana dibandingkan Anda bikin dengan aplikasi yang lain ya. Oke, berikutnya hasil gambar dalam Paint ini mudah dipindah tempatkan ke berbagai dokumen secara real ya, mudah. Kau menggambar menggunakan Paint, pindahkan ke Excel, mudah ya. Pindahkan ke Word, mudah. Coba kalau kamu menggunakan pakai aplikasi katakan Visio. Bisa nggak? Bisa memang. Cuma nanti ada tandanya. Ada atribut asalnya. Oh, ini dibuat dulu pakai Visio. Nah, untuk ngeditnya gimana? Terpaksa buka Visio dulu ya kan. Nah, itu akurasinya pun kadang kurang bagus ya. Akurasi Visio itu kurang bagus ya, kurang karena dia masih membuat atribut. Karena dia dirancang bukan aplikasi menggambar basic, bukan. Dia aplikasi menggambar jadi. Macam Visio, macam AutoCAD, aplikasi menggambar jadi, bukan menggambar basic. Sehingga keterampilan sesungguhnya kurang nampak kalau kita menggunakan Visio, kurang nampak kalau menggunakan AutoCAD. Ya. Makanya dia kalau dipindahkan ke dokumen lain, dia minta buka AutoCAD dulu baru bisa ngedit. Kalau ini enggak. Ya. Jadi AutoCAD ini bisa mengedit atau memperbaiki gambar apapun yang dibuat pakai aplikasi apapun. Bisa. Anda buat pakai AutoCAD, diperbaiki lewat Paint, itu jauh lebih gampang. Anda buat gambar listrik pakai Visio misalkan, diedit gunakan Paint, bisa ya. Jadi ini alasan ya ngapa saya memilih Paint. Alasan utama ada di poin keempat nih, bersifat basic. Karena di sini di Paint ini tetap harus mengutamakan keterampilan ya. Bagi Anda yang tidak terampil, saya yakin Anda tidak bisa menguasai Paint. Tetap dibutuhkan keseriusan dan keterampilan. Itulah yang mendorong saya menggunakan Paint ya. Oke ya, bisa dipahami. Jadi kedepannya kita akan menggunakan aplikasi Paint bawaan Windows. Mulai minggu depan kita sudah mulai menggambar menggunakan aplikasi Paint. Nah, untuk menemukan aplikasi Paint itu ini andai kata Anda menggunakan Windows 7, itu gampang, itu di start program, nanti pilih lihat aksesoris. Nah, Paint di sini letaknya. Jangan sampai nggak tahu lagi nih. Jangan sampai bertahun-tahun Anda menggunakan komputer nggak tahu di mana letak aplikasi Paint berada. Jadi kalau Windows 7 nanti ada start program, terus menuju ke aksesoris, lihat Paint ini. Ya, nanti akan terbuka seperti aplikasi yang ini nih. Nah, ya, terbuka akan seperti ini. Kemudian kalau Anda menggunakan Windows 10, Anda cari di start ya. Start nanti muncul Windows aksesoris, itu jauh tadi di atas, pilih di scroll ketemu di Windows aksesoris. Nah, di situ ada Paint di dalam folder Windows Series. Ya, ini cara menemukannya. Baik, kita lanjutkan.
Nah, ini tampilan muka aplikasi Paint tadi yang dah saya buka ya, sederhana tampilannya, nggak ribet ya. Kita bisa di sini nanti membuat garis misalkan ya. Nah, ya, bisa membuat segitiga. Nah, ini bisa diatur nanti berapa. Kita bisa kasih ukuran, nanti bisa saya suruh buat segitiga misalkan panjangnya 5,6 mm, tinggi sekian misalkan. Anda bisa buat lingkaran sini nanti misalkan mau oval segala macam ya, bisa. Nah, ini yang saya bilang tadi, Anda bisa nanti untuk bantunya menggunakan ini ada grid lines untuk garis bantu. Nah, kalau misalkan garis ini yang saya bilang tadi, Anda bisa zoom sampai ketemu titik pixel yang terkecil. Nah, ini dia. Ya, zoom terus. Nah, inilah titik-titik yang membentuk segitiga tadi. Nah, ini terkecil nih. Ketika Anda buat titik nanti di sini, misalkan. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini pixel terkecil. Ini bisa terlihat. Nanti bisa jadi saya nyuruh nanti buat resolusinya 1000 kali 2000. Berarti ada 1000 pixel. Lebar 2000 pixel panjang. Satu titik, satu pixel. Ini 2 pixel, 3 pixel dan seterusnya. Nah, ini bisa terlihat di sini ya. Nah, ini nanti juga ada pilihan warna ya. Anda mau pilihan warna. Nah, ini warna bisa tampilkan secara RGB. Nanti ada secara kode ya, kode tanda pagar. Nanti kita akan masuk ke situ. Cukup lengkap, cukup lengkap, tapi tetap basic. Artinya untuk menggambar di sini ada butuh keterampilan, harus belajar. Tidak main asal klik-klik seperti aplikasi di smartphone. Ya, baik. Nah, selain gunakan Paint kita perlu aplikasi perbantuan. Apa cerita ini? Aplikasi Paint itu masih memiliki kelemahan ya, terutama dalam hal rotasi gambar ya, dan penetapan ukuran secara metrik dan sebagainya. Dalam hal rotasi gambar, coba saya muliakan kelemahan dari Paint ini. Kalau saya membuat misalkan sebuah garis, nah, mau saya putar, sayangnya di sini pilihannya tidak banyak, hanya berputar 90 derajat ya, atau 180 derajat. Jadi tidak bisa misalkan gimana merubah garis ini menjadi 45 derajat atau 5 derajat, itu belum bisa. Namun kita tidak kehilangan akal, kita bisa menggunakan aplikasi perbantuan itu ya. Kita bisa menggunakan aplikasi perbantuan tadi. Kemudian lagi misalkan apa nih tadi, ukuran secara metrik ya. Nah, di sini kalau saya tanya berapa panjang garis ini, dalam Paint tidak mengenal istilah sentimeter, milimeter atau sentimeter. Dia tahu istilah pixel. Ya. Anda bisa hitung nih berapa petak-petak yang sampai kemari. Itulah panjangnya. Jadi kalau misalkan saya menggambar misalkan di sini begini, Anda bisa hitung berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 pixel. Jadi satuan dalam Paint itu pixel. Nah, kadang-kadang kita butuh satuan dalam milimeter. Gimana? Itulah gunanya perbantuan aplikasi perbantuan tadi, ya. Nah, apa yang kita gunakan untuk aplikasi perbantuan? Tidak lain dan tidak bukan adalah fitur drawing, ya, dari Microsoft Office. Saya sangat merekomendasikan ini. Fitur perbantuannya gunakan fitur drawing atau insert shape dari Microsoft Office, ya. Ngapa? Ini mengingat kemudahan dan kemiripan penggunanya seperti Paint. Jadi menggambar di fitur drawing Microsoft Office itu sama persis seperti Anda menggambar Paint. Cara sama dan mirip. Makanya dia saling cocok. Itu ada di Word, ada di Excel, ada di PowerPoint dan sebagainya. Semua aplikasi Office ini ada nih fitur drawing atau insert shape ya. Jadi alasan ngapa dipilih fitur drawing insert shape ini, seperti saya bilang tadi, akurasinya sama ya. Mungkin karena keduanya milik Microsoft mungkin ya. Paint itu milik Microsoft ya. Kemudian yang Word atau Office ini kan juga milik Microsoft. Jadi saling akurat ya, sama akurasinya. Dan alasan kedua, mudah dalam integrasi antar ke dokumen. Jadi kan kita pada umumnya saat ini kan masih menggunakan Office ya.
boleh katakan 80% kita masih gunakan Microsoft Office, baik Word, Excel, dan sebagainya. Nah, ketika Anda membuat dokumen dalam Word, tak ada salahnya kan gambarnya dibuat dari pen, dioper ke situ. Atau menggunakan fitur drawing, diedit menggunakan pen, oper ke sini. Mudah sekali. Nah, itu alasan mengapa saya sangat-sangat merekomendasikan menggunakan fitur drawing insert shape ini. Ini mudah. Kalau sulit, karena Anda belum coba. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Yang tadi di mana Anda bisa menemukan fitur tadi ini drawing tadi ini. Coba lihat di insert, di shape. Nah, ini. Inilah menggambar ini, menggambar garis, menggambar peta. Ini menu sama seperti pen. Hanya kelebihannya di sini, kelebihannya ini sudut bisa diatur. Ya. Kita bisa ngatur sudutnya beberapa derajat, mau 2 derajat, pemiringannya bisa. Ya. Nah, yang kedua ini kita bisa buat setting panjangnya misalkan 2,5 mm. Bisa. Nanti kalau kita oper ke pen, diterjemahkan ke bentuk pixel. Nah, kita bisa saling kawinkan nih, tukarkan nanti kita menggambar di pen, tapi ambil dari sini nanti pindahkan ke pen, baru diedit di pen. Nah, inilah saya rekomendasikan untuk membantu pen, ya. Saya tidak merekom cara lain, gunakan ini, ya. Dan nanti saya bisa membedakan. Saya ada pengalaman lama sekali di cara ini dan cara pen. Saya bisa membuktikan, bisa menandai apakah Anda menggambar gunakan dua cara ini apa bukan. Bisa. Jadi Anda jangan coba-coba ya, nanti mengakali saya. Saya bisa nanti menemukan, saya dah hafal sekali gambar yang dibuat pakai pen itu bagaimana bentuknya. Kalau Anda gambar guna AutoCAD, atau Anda mengaku ini pakai pen Pak, saya bisa mengetahuinya, ya. Mudah sekali bagi saya bisa mengetahui karena saya dah malang melintang digunakan pen dan ini nih, ya. Oke ya, itu saja. Mudah-mudahan Anda dapat memahami dan nanti saya akan beri tugas untuk mempelajari pen, ya. Jadi tugas Anda nanti pelajari bagaimana pen ini, tata caranya. Nanti lihat di tugas detailnya ada, sehingga nanti minggu depan kita sudah akan memulai praktek menggunakan pen ini dengan sesuai topik-topiknya. Jadi ketika topiknya keahlian dasar, nanti saya akan suruh Anda menggambar pen ini, menggambar garis dengan sudut sekian, kasih warna ini, kasih warna itu. Oke ya, itu saja cerita saya hari ini. Semoga Anda bisa memahaminya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.